Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kembali lagi kita jalan-jalan ya, tapi insya Allah jalan-jalannya seperti biasa menebar partikel kebaikan. Ketemu lagi dengan Inspira Movie, sahabat Inspira Movie. Hari ini kita mau menengok saudara kita, namanya Mas Apri. Nah, Mas Apri ini menurut infonya beliau itu 15 tahun beliau terpaksa harus terkurung ada di dalam rumah dan tanpa ada yang nemenin ya, nggak ada keluarga, bertahun-tahun nggak ada keluarga, dan baru beberapa akhir-akhirnya ada kerabat yang nemenin ya. 15 tahun bukan waktu yang sedikit ya, harus terkurung di rumah. Bayangin 15 tahun, kita kalau sehari aja suruh tuh duduk di rumah aja, nggak usah ngapa-ngapain, itu pasti aduh gimana rasanya gitu ya, apalagi 15 tahun. Nah, kita tahu itu dapat informasi dari Pak Ruli yang di sebelah saya ini. Beliau dari Yayasan Du'afa, Yayasan Sahabat Du'afa Peduli. Yayasan Sahabat Du'afa Peduli. Nah, beliau inilah yang hari-harinya gitu ya, luar biasa, every time setiap waktu beliau ini suka belusukan istilahnya. Kurang lebih. Ya, jadi beliau ini suka kemana-mana sampai ke pelosok-pelosok, ke pinggir-pinggir membagi sembako. Nah, kemudian ternyata beliau mendapatkan informasi ya, Mas Apri ini ternyata lumpuh 15 tahun sendiri di rumah, nggak ada yang ngurusin, cuma mengharapkan uluran tangan warga sekitar, Pak Ruli. Nah, ini Pak Ruli, kok Pak Ruli bisa nemu itu gimana Pak Ruli itu? Mas Apri ini? Ya tadi karena tugasnya belusukan, pas mencari penyaluran di sini ketemu yang pemilik warung ini. Jadi pas ketemu pemilik warung, cerita-cerita kira-kira nih siapa yang bisa dibantu, orang yang paling kesulitan ekonomi di sini lah. Lah akhirnya kan kita dapat rekomendasi beberapa orang, termasuk salah satunya Apri tadi. Oh gitu, jadi memang kondisinya memang lumpuh ya? Iya. Itu sebenarnya lumpuh gimana sih, sebadan atau? Satu badan, jadi duduk aja tidak bisa. Duduk tidak bisa? Tidak bisa duduk. Oh ya Allah, duduk aja nggak bisa loh sahabat Inspira Movie. Jadi selama misalnya nih, selama nggak ada teman, selama bertahun-tahun nggak ada yang nemenin itu siapa yang bantu? Kemungkinan tetangganya. Pertama kali aku datang ke sana bersama Acil tadi, datang ke rumah, pintunya kan ditutup dari luar. Kita kaget juga kenapa bisa ditutup dari luar. Oh ternyata orangnya lumpuh total. Jadi pintu kita buka, waktu pertama kali masuk itu lantainya penuh dengan kotoran, debu, ada sepatu berantakan, ada kayu-kayu berantakan. Ternyata di kamar ada orangnya, si Apri. Itu pertama kali. Nah habis itu aku berusaha setiap bulan membantu sembako paling tidak satu lah. Selama berbulan-bulan, mungkin sekitar setengah tahun. Nah sekarang kan sudah ada keluarganya yang datang. Iya. Tadinya sendirian? Sendirian. Aduh, itu gimana tuh? Itu kita nggak ngerti. Ya Allah, makanya aduh. Ya kita langsung aja deh kalau gitu ngelihat kondisi di rumahnya Mas Apri ya. Mungkin sama Acilnya yang di sini itu nanti diajak juga ke sana ya. Ajak. Oke. Yuk kita langsung ke sana ya, teman-teman. Yuk. Nah, teman-teman, ini dia rumahnya, teman-teman. Bisa di syuting atasnya. Nah, ini rumahnya, rumah peninggalan orang tuanya. Yang orang tuanya itu udah nggak ada lagi sekarang, udah lama ditinggal, makanya udah sempat sendirian bertahun-tahun. Ini katanya juga salah satu rumah paling tua di daerah sini gitu, daerah Sungai Jingah. Ini daerah Sungai Jingah. Dan ini rumahnya Mas Apri. Dia bertahun-tahun sempat sendirian di dalam rumah ini, sendirian, kurang 15 tahun, bayangin, 15 tahun. Yuk kita langsung masuk aja ke rumahnya. Yuk, ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini rumahnya. Ini. Oke, nah ini kerabat beliau. Pian paman Mas Apri. Nah ini kerabat beliau nih, yang menemani Mas Apri. Oke, ya.
Oke, langsung kita boleh langsung ketemu Mas Saprinya, Pak? Boleh. Oke, siap. Kita langsung ngobrol-ngobrol sama Mas Saprinya. Langsung ngobrol-ngobrol sama Mas Saprinya aja, kita tanya-tanya. Nah, jadi ini kondisi rumahnya bisa dilihat. Memang seperti kurang terawat ya rumahnya ya. Seperti ini. Anu serabutan lah. Apa aja kau digali-gali. Nah, ini Mas Apri, ya Allah. Ini kondisinya beliau ini hanya cuma bisa berbaring. Ini Mas Apri kondisinya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, teman-teman, kita sudah sudah ada Mas Aprinya, ya, dan ditemani sama Acil Ati namanya. Acil Ati ini yang sudah kenal sama Mas Apri sejak kecil, Acil ya? Iya. Dan ya, sekitar mulai tahun 80 lah. Oh, Acil sudah di sini Oh, beliau sudah lama, sudah sejak tahun 80, jadi sudah mengenal Mas Apri ini udah dari kecil. Nah, kita tanya-tanya sama beliau aja ya, kenapa Mas Apri kok bisa sampai kurang lebih berapa lama? 15 tahunan katanya? Ya kurang lebih 15 tahun ya, Sat? 15 tahunan. Nah, kurang lebih 15 tahun sampai akhirnya nggak bisa jalan seperti ini kenapa gitu? Kita tanya-tanya sama Acil Ati. Apa yang bikin Mas Apri seperti ini? Apa memang dari lahir sih? Cil, Enggak, sebenarnya? waktu itu kan dari asal mulanya kan beliau ini kan berkendaraan, berhubung kemungkinan nggak pakai helm, jadi ya takutan sama polisi, sama lantas, jadi beliau Ngebut laju ya kan, istilahnya? lari ngebut lah istilahnya. Nah, tiba-tiba jatuh sendiri. Oh, gitu. Asal mulanya tuh, tapi itu waktu itu masih setahun 2 tahun tuh masih bisa jalan. Oh, jalan aja. Oh, jadi Kalau sudah setelah kecelakaan itu tuh, masih bisa jalan ya? Masih bisa jalan. Terus? Cuma ya dari kurang lebihnya 15 tahun yang nggak bisa apa-apa ya. Nggak bisa apa-apa itu. Oh, jadi waktu itu tuh jatuh. Tapi masih bisa jalan-jalan tuh masih sehat? Masih bisa. Masih jalan. main-main ke tempat Acil juga ya waktu itu ya? Masih ke warung. Masih ke warung. Kadang-kadang jalan-jalan sama teman-temannya ya masih bisa itu. Ini dulu tuh waktu kecil gimana sih Mas Apri orangnya ceria atau gimana gitu? Orang ceria. Ceria ya? Memang ceria orangnya. Masya Allah. Ramah tamah orangnya. Kalau yang tua ya dituakan gitu Oh orangnya gitu, Masya Allah. nih. Yuk kita coba ngobrol sama Mas Aprinya ya. Mudah-mudahan Mas Apri hari ini sehat dan Mas Apri mau diajak ngobrol. Nah, nih Assalamualaikum Mas Apri. Halo. Tuh Mas Apri tuh. Dia melambaikan tangan. Gimana Mas Apri hari ini sehat Mas Apri? Ini banyak nih teman-teman dari seluruh Indonesia yang liatin Mas Apri. Nah, mudah-mudahan semua yang nonton ini semua mendoakan Mas Apri, mudah-mudahan Mas Apri diberi kesehatan suatu saat nanti. Mudah-mudahan kita berharap juga siapa tahu ada orang-orang yang dermawan mau datang ke sini ngajak Mas Apri untuk berobat. Nah, Mas Apri, apa kabar hari ini? Baik, Mas Apri. Baik. Nah, Mas Apri itu kalau Mas Apri dulu itu waktu kecil itu sebenarnya masih sehat-sehat aja dulu ya? Ya. Waktu dulu ini rumah Mas Apri dari dulu ya? Iya. Dulu di sini tinggal sama siapa Mas Apri? Sama orang tua atau sebentar sama mikrofonnya abah, saya sama kasih nenek. Mas Apri ya. Jadi Mas Apri dulu itu waktu kecil tinggal di rumah lahir di sini. Tinggal di sini sama siapa? Sendiri. Sama waktu mama, kecil dulu? sama abah, Sendiri. sama nenek. Sendiri. Oh, jadi waktu kecil dulu itu kan waktu beliau masih sehat, semua masih ada komplit ya, Cil ya? Iya. Ada ayahnya, ada ibunya, dan neneknya. Nah, yang diingat Mas Apri nih, waktu masih sehat terakhir kali itu kenapa? Yang bikin Mas Apri kok sampai sakit gitu? Yang diingat? Oh. Apa Mas? Yang bikin Mas Apri sakit? Jatuh dari kendaraan Jatuh, dah. gimana? Bisa cerita Mas Apri? Iya. Jadi jatuh. Dan Mas Apri masih malu-malu nih kayaknya teman-teman. Nah, dengar-dengar Mas Apri ini katanya suka
kue kering ya Mas Apri ya katanya ya. Ini tim Inspira Movie udah siapin kue kering buat Inspira Movie ya, buat Mas Apri. Tim Inspira Movie sudah siapin kue kering untuk Mas Apri. Nah, kita kasih dulu, mudah-mudahan sambil makan-makan Mas Aprinya mau berbagi cerita dengan kita, Cil. Iya, iya. Yuk kita bukain ya. Bismillah. Oh, yang tajam yang bawah. Mana tajam? Nah, bismillah. Nah, ini ada, katanya suka kue kering ya Mas Apri ya? Suka makan kue kering, ini dibawain kue kering ya Mas Apri ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mas Apri suka nih, rasanya rasa keju. Rasanya asin gurih. Nah, ini coba Mas Apri. Mau? Kita ambilin ya. Ini kita ambilin kuenya, teman-teman. Teman-teman yang nonton nanti share banyak-banyak ya, buat siapa tahu nanti makin banyak yang lihat, nanti ada yang banyak yang mau bantuin Mas Apri. Syukur-syukur bantu berobat, alhamdulillah lagi ya Cil. Iya, iya, iya. Nih Mas Apri, mau coba makan? Alhamdulillah. Insya Allah tuh Mas Apri lagi makan, teman-teman. Masya Allah. Nah, sambil Mas Apri ini makan, kita ngobrol lagi sama Cil. Nah, Iya. kan katanya kan dulu ada bapak, ibu, sama neneknya Cil ya. Iya. Terus kenapa sekarang kok Mas Apri sendiri nih Cil? Sekarang kan bapaknya sudah meninggal. Oh, bapaknya udah meninggal. Ibunya sudah meninggal kecelakaan waktu kecil. Adiknya yang ini, yang nomor 3 itu. Adiknya meninggal juga kah? Kada, adiknya hidup. Oh, hidup. Jadi kan waktu itu beliau kan mau pulang ke Kandangan dari sini, naik taksi sedan. Kalau zaman dulu kan sedan. Sedan ya. Sedan ke Kandangan. Jadi mun kada salah di rantau beliau kecelakaan. Tabrakan ibunya nih. Oh. Ibunya Apri. Geng. Jadi kan setelah kecelakaan itu untung beliau itu kan menyelamatkan bayinya. Jadi beliau tutupi bayinya tuh. Innalillahi wa Ditutupi sama beliau. Akhirnya kan beliau yang meninggal sama penuh kaca-kaca di badan. Itu kan Tapi namanya bayinya tuh adiknya Mas Apri ini. adiknya Mas Pri. Jadi selamat. Selamat. Sampai sekarang masih ada? Sekarang masih ada. Di mana sekarang? Sekarang dia ikut sama orang kerja Di? di Banjarbaru. Oh, di Banjarbaru. Tapi sama Mas Apri hubungan bagus kan? Bagus saja. Oh, gitu. Kadang-kadang ke sini. Kadang-kadang kesini, Masya Iya, Allah. menengoki ke sini. Mano ke Sandang. Nah, waktu kecelakaan terjadi itu Mas Aprinya masih kecil ya? Tahu kalau kecelakaan mamanya tuh umur berapa, Apri? Sekitar 15-an. 15 tahun. Sekitar umur Tapi ketika itu masih sehat ya, Pak? Sehat. Oh, jadi ketika meninggal ibunya Mas Apri ini, Sekolah, SMP kan sekolah sampai kelas 3 tuh nggih. masih sehat aja. Jadi ketika itu ibunya meninggal di tempatnya. Iya. Meninggal Dan- di tempat tuh. Oh, dan Mas Apri waktu itu sebenarnya masih sehat ya? Iya, tapi di sini Aprinya nggak ikut di mobil. Oh, nggak ikut di mobil. Nggak ikut di Nah, mobil. terus kemudian ketika ibunya meninggal masih sehat, berarti sama bapaknya. Iya, di sini sama neneknya. Sama neneknya juga. Iya. Nah, kemudian perlahan ketika itu sakit. Iya. Nah, yang merawat kemudian bapaknya dan neneknya dong ya? Iya. Jadi nggak lama kemudian, ya mungkin sekitar berapa tahun kemudian neneknya meninggal. Mbak neneknya meninggal, mbak itu awas kemudian bapaknya sakit, akhirnya bapaknya meninggal juga. Bapaknya sakit kah? Oh, dulu bapaknya kerja apa? Serabutan. Oh, serabutan. Serabutan. Kadang-kadang betukang, kadang-kadang apa aja disuruh orang gitu, nah kerjakan. Yang penting bisa mengongkosi anak-anak. Ya Allah, jadi semenjak bapaknya meninggal itulah Mas Apri sendiri di sini, Iya. Bu ya. Nah, jadi bayangkan, Bu, nggak sehari 2 hari Mas Apri sendiri di rumah ini belasan tahun, Bu. Iya. Belasan Kurang lebih tahun sekitar. kondisi beliau tidak bisa berjalan, bahkan tidak bisa duduk sendiri. Bayangin. Nah, terus kemudian kan kalau sendiri kan nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Iya, iya. Terus makan gitu Itu gimana, Bu? dikasih sama ada kerabat-kerabatnya yang
marah itu kan dikasih Warga di sini. sekitar lah ya. Warga sekitar sama ya termasuk family-familinya yang jadi kadang-kadang ada bantu. ada keluarga-keluarga yang terdekat ya, Iya, Bu ya. kadang-kadang bantu beliau ngasih setiap hari ke sini. Kadang-kadang dari situ masuk ke nasinya dari jendela. Oh, dari jendela. Oh, kenapa nggak masuk? Supaya cepat gitu. Supaya Ya? cepat itu kan. Oh, langsung makan aja Iya. gitu ya. Kadang-kadang nanti sebelum ada kan dimandiin sama familinya tuh sama ada di sini suruhan disuruh dimandiin sama Ya Allah, sama kerabatnya tuh. Pokoknya sama tetangga terdekat. Ini kan lingkungan keluarga juga di sini. Jadi sampai detik ini yang paling banyak bantu ya cuma warga sekitar ya, Bu. Iya. Kalau bantuan-bantuan dari mungkin swasta atau pemerintah belum ada ya, Bu ya. Belum. Nah, kita berharap Cuma beliau itu aja yang sering. Pak Ruli. Pak Ruli ya. Cuma beliau yang sering. jadi yang bantu sering kesini itu warga sekitar dan juga Pak Ruli tadi. Pak Ruli tadi itu yang setiap bulan beliau ada kesini. Pak Ruli tadi yang bantu. setiap bulan. Nah, jadi kita berharap ya yang nonton ini juga minimal deh bantu share buat bantu Mas Apri ini. Iya. Karena kondisinya memang Mas Apri memang nggak bisa apa-apa gitu, nggak mungkin juga kerja ya, Bu. Iya. Nah, siapa tahu pemerintah nanti setelah ngelihat juga memberi bantuan, kan seperti Mas Apri ini mungkin saja masih bisa disembuhkan, mungkin saja. Iya, mudah-mudahan. Mungkin pemerintah akan menolong sesuai dengan penanganan yang tepat. Ini sejak sakit dulu nggak pernah diperiksa Bu? Tahu pernah diperiksakan dulu kata Cat. Pernah diperiksakan lah, garingnya tuh apa dulu? Pernah diperiksakan. Apa jar Danu? Akhirnya model kayaknya tuh model apa? Model sudah menyatu anunya nih. Tulang nih. Oh, karena kelawasan kada. Oh, ternyata penanganannya terlambat. Lambat. Oh, nggih. Jadi sempat diperiksakan tapi penanganannya katanya terlambat ya, Bu ya. Iya. Mas Apri ini kan sudah lama Mas Apri ya. Nah, harapan Mas Apri apa sih? Harapannya Mas Apri? Boleh cerita pengennya Mas Apri seperti apa, doanya? Coba ngomong. Bependar Aprinya. Pengen sehat tak? Malah jempolnya deh. Nah, jadi beliau ini mungkin hari ini kurang sehat badan atau gimana. Jadi beliau kalau ditanya pakai isyarat jempol. Oke katanya. Nah, jadi Mas Apri ini belum bisa banyak berkomunikasi ya, Bu. Iya. Ini beliau Mas Aprinya kalau mungkin cuma mengangguk saja atau mengedipkan acung jempol mungkin saat ini, tapi ya yang jelas kita tahu sudah kondisinya beliau seperti apa. Nah, jadi Acil ini tuh tetangga Mas Apri ya sebenarnya. Iya. Tapi karena sudah kenal dari dulu, akhirnya seperti keluarga sendiri Acil ya. Rasa anak sendirilah. Berasa anak sendiri Acil ya. Ya Allah ya. Salin bila ada orang tanya katanya mau menyalurkan bantuan-bantuan dia selalu langsung diantar ke sini. Dibawa ke sini langsung berhadapan langsung sama anaknya. Oh. Seperti Pak Ruli waktu itu kan mencari ya langsung dibawa ke sini. Jadi kalau memang ada mau bantu Mas Aprinya tuh biasanya ke tempat Acil dulu ya? Bisa. Langsung itu. Acilnya ngantar Nanti ke langsung sini. bisa mengantar ke sini. Ya, Bantulah cuma bisa membantu tenaga dan beban sendiri kan. Tapi alhamdulillah masih ada Tapi Acil juga ya alhamdulillah Acil yang ya. penting diberikan kesehatan, Nggih. diberikan keselamatan untuk anak kami. Amin, Masya Ya Allah. mudah dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, kemujizatan dari Allah lebih banyak. Mukjizat lah. Kita doakan bersama lah Mas Apri. Ya, amin. Nah, kita berharap yang terbaik buat Mas Apri ya Bu. Ya, mohon doanya aja ke seluruh ibaratnya warga Indonesia lah, umumnya gitu. Nah, jadi mohon doanya, mudah-mudahan ibaratnya anak kami Apriansyah yang mudah diberikan kemujizatan, kesehatan seperti yang semula lah. Ya maksimal bisa duduk lah gitu. Ya, Mudah-mudahan mohon doanya, mohon dibantu doa. Yang Ya utama mohon dibantu doa. memang saya sendiri melihat kondisi Mas Apri ini merinding juga sedih gitu ya.
Karena membayangkan ya kita aja misalnya disuruh duduk aja di rumah sehari, Cil, nggak usah ngapa-ngapain itu udah, aduh gimana rasanya beliau ini nggak sehari 2 hari loh ya, ini belasan tahun ya Allah ya. Mudahan keadaannya Bapak ini kesini bisa apri gitu, membangkitkan semangatnya untuk sembuh. Harus semangat. Terus nggak ada Bapak di sini semangat, gitu, semua mohon bantuan ya. Makasih Nggih. banyak. Nggih. Kalau yang mau kasih bantuan silahkan juga datang boleh. Karena datang juga bagus juga ya Bu, menyemangati Mas Apri juga ya. Datang langsung ke rumah untuk menyemangati anak kami nih. Insya Allah. Jadi mohon maaf ya teman-teman, Mas Apri ini mungkin hari ini belum bisa ngobrol-ngobrol banyak lah ya. Mungkin lain kali kalau kita kesini lagi mungkin Mas Apri mau berbagi banyak ya. Iya. Nah, sementara masih malu-malu. Masih malu-malu karena baru ketemu. Ya Mas Apri ya. Nah, tapi tadi udah oke katanya, udah lambai-lambai tangan. Nah, ada asik gitu. Nah, insya Allah nanti kita kesini nanti sering-sering Mas Apri ya. Boleh ya main kesini Mas Apri ya. Oke teman-teman, nah kita udah tahu kondisi Mas Apri seperti apa. Mudah-mudahan teman-teman sahabat-sahabat Inspiramovie yang nonton semua mendoakan, kemudian minimal membagi tayangan ini sehingga banyak yang melihat, pihak-pihak yang melihat, kemudian kan otomatis beliau hanya mengharapkan uluran tangan ya orang sekitar saja ya Bu, orang yang membantu, karena kan dengan kondisi seperti ini tidak mungkin juga mencari kerja gitu. Tidak memungkinkan, duduk aja nggak bisa. Gitu. Oke, sampai jumpa lagi. Kalau misalnya mau nyumbang nanti bisa lihat di deskripsi alamatnya mungkin atau nomor rekening yang bisa dikirim. Jangan lupa subscribe, share yang banyak ya untuk mendukung dakwah Inspiramovie, karena Inspiramovie tidak pernah untuk bosan menebar partikel kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.